Kami persilakan duduk di sini Pak Prabowo. Jadi kita akan mengupas terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Silakan Pak. Ya, Pak Prabowo tadi banyak hal yang menarik yang sebenarnya masyarakat jadi sekarang sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan kalau Pak Prabowo jadi presiden ya Pak ya. Dan kita lihat ada kesinambungan dari ekonomi dari pemerintah sekarang kepada nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden. Karena kelihatannya tadi Jokowinomics itu akan dilanjutkan gitu ya Pak. Karena kadang-kadang investor menanyakan apa ada kelanjutan atau enggak gitu. Nah Bapak kelihatannya akan ke arah sana ya Pak ya. Itu satu. Nah yang kedua, yang terakhir nih tadi Bapak presentasi menarik Pak. Bapak akan mendirikan badan yang dari dulu sudah diomongin tapi nggak berdiri-berdiri Pak. Lembaga untuk khusus pajak. Jadi nanti pajak akan dipisahkan dari Departemen Keuangan ya Pak ya. Nah ini harapannya nanti tax ratio-nya akan naik gitu ya Pak kira-kira ya. Nah oke, jadi pertama mungkin yang harus dijawab Bapak adalah kalau melihat dari arah kebijakan Bapak tadi banyak bicara tentang hilirisasi ya kan. Nah hilirisasinya sampai detil loh Pak, tadi kalau kita lihat timah seperti apa. Nah ini menarik karena banyak orang bertanya tentang kebijakan di sisi sektorial. Karena sektorial ini seringkali tidak mengarah yang mana nih, tadi Bapak jelas apa saja gitu. Nah apa langkah konkret dari yang sudah dilakukan tadi paling tidak tahapannya Pak? Jadi pengusaha ini bisa tahu oh tahapannya apa yang mau dilakukan, apakah memberikan insentif fiskal ataukah mereka diberikan jangka waktu yang lebih panjang untuk investasi gitu. Mungkin Bapak bisa menjawabnya Pak untuk itu, silakan Pak. Ini mic-nya. Terima kasih. Jadi suatu strategi itu akan diwujudkan dalam policy, dalam kebijakan-kebijakan. Dan policy itulah yang akan mengarahkan langkah-langkah real. Sebagai contoh tadi sudah saya paparkan, dengan kebijakan melarang ekspor nikel sebagai bahan mentah, ada insentif untuk investor membangun smelter di Indonesia. Kalau ini juga diterapkan di 21 komoditas lainnya, saya kira sudah jelas arahnya. Para investor dari manapun, dari luar negeri, bisa ikut dalam proses pengolahan di situ. Kalau dia tidak mau ikut, ya udah nggak usah masuk Indonesia. Kita cukup besar, kita cukup kaya, dan pemerintah kalau perlu pemerintah yang bangun smelter, tidak ada urusan. Jadi pemerintah ini sekarang harus bukan hanya wasit, tapi harus berani menjadi pelopor. Kalau swasta mau masuk, monggo. Swasta asing, monggo. Tapi kalau tidak ada yang mau masuk, kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau perlu pemerintah yang akan bangun smelter, refinery dan sebagainya. Jadi nanti BUMN akan diberdayakan ya, pemerintah akan memberdayakan badan usaha milik negara ya Pak dalam hal ini. Saya kira pembangunan bangsa butuh swasta, butuh BUMN, butuh UMKM, semua gerakan daripada masyarakat harus kita kasih kebebasan untuk maju. Saya kira itu. Oke, itu menarik. Nah kita lihat UMKM ya Pak, UMKM kita ini kan naik kelasnya agak lambat Pak. Nah bagaimana link and match-kan antara UMKM dengan perusahaan besar sehingga UMKM kita juga bisa naik kelas. Nah ini bicara tentang UMKM karena kalau kita lihat divisinya Bapak juga ingin memberdayakan UMKM ya Pak. Seperti apa Pak pemberdayaan UMKM-nya nanti? Saya kira tadi sudah saya paparkan berapa besar kita memberi kredit mikro kepada UMKM. Grameen Bank di Bangladesh dapat hadiah Nobel. Tidak ada sebesar kredit mikro yang diberikan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Ya. Tapi mungkin lobby mereka lebih pandai, PR mereka lebih pandai. Ya, kita kadang-kadang nggak tahu ya, kurang bisa membela diri kita di forum internasional. Indonesia negara keempat terbesar di dunia, ya mungkin tidak masuk radar orang-orang,
Jadi sekali lagi keberpihakan, kebijakan, ya. Jadi ada niat untuk membesarkan produk-produk anak Indonesia. Termasuk. Saya memberi contoh Ya. di lingkungan pertahanan, ya kan? Ada pabrik kecil ahli di Bandung bisa bikin pisau tentara, pisau survival, pisau komando. Negara asing datang ke Bandung beri pisau kita, buatan orang Bandung itu. Tetapi aneh bin ajaib, pejabat kita, ya kan, di lingkungan pertahanan selama ini kalau beli, pernah saya alami, Import. dia lebih pilih pisau dari Spanyol. Terbalik. Tentara pasukan khusus Amerika datang ke Bandung beli pisau yang dibuat oleh anak Bandung itu. Nah, inilah ya. Jadi kadang-kadang misi nasionalisme, misi membela bangsa sendiri lupa. Lagi kurang ya Pak. Jadi saya kira Mencintai jawabannya produksi adalah dalam negeri ya, Pak. Tadi ya, strategi, kebijakan dilaksanakan implementasi. Saya kira itu sudah kita buktikan. Saya sebagai Menteri Pertahanan, petunjuk dari Presiden, saya sekarang bikin Jeep buatan Indonesia. Luar biasa. Jeep buatan Indonesia. Ya. Jadi Memang pemberdayaan. belum bisa bersaing ekonomis. Saya akui. Ya, ya. Saya dihadapkan harus milih. Ini ada Jeep buatan negara lain, harganya $20.000. Yang kita bikin sendiri harganya $59.000. Kalau kita lihat efisiensi, right? Kalau kita lihat hitungan bisnis, ya beli aja yang 20.000. Ya. Tapi ini tidak mendorong nation building. Ini tidak mendorong Indonesia menuju negara makmur. Ini tidak mendorong Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, Pak. Ini, Jadi saya ambil keputusan kasih kontrak yang $60.000. Ini Pak, jeepnya ini ya, Ya. Pak. Ada gambarnya tuh. Ini, ya, itu. Ya ini. Ya. Ini buatan anak Indonesia nih. Ya, ini sekarang local contentnya sudah 73% di Indonesia. Dan ini sudah mengikut sertakan kurang lebih 133 perusahaan. Oke, dalam negeri ya Pak. 133 perusahaan yang buat kabel, yang buat Turunannya ya Pak. jok, kursi, yang dada, semua itu. Sudah ada 133 perusahaan. Baik. Jadi inilah Bukti. melahirkan dan Ya. ke depan bisa lebih murah, akan lebih murah. Oke. Dan mungkin tahun depan kita akan bikin untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia pabrik mesin di Indonesia. So we are going to make nanti ini kontennya akan jadi 90%, 92%. Luar biasa. Ya, saya kira itu. Ya, baik Pak. Nah, yang ini jadi kita hilirisasi sudah sangat jelas programnya, bahkan ini sudah dilakukan di Menteri Pertahanan. Nah Pak, kemudian tadi mengenai lembaga pajak Pak, ini banyak orang bertanya. Di mana pada saat beberapa waktu yang lalu banyak yang membicarakan tentang ini penting nih lembaga di luar dari Departemen Keuangan untuk pendapatan pajak supaya pajak kita lebih meningkat gitu ya Pak. Nah seperti apa gambarannya untuk bisa lembaga ini berdiri Pak? Apa yang akan dilakukan dalam jangka ketika Bapak jadi Presiden? Apa sih yang mesti dilakukan untuk mendirikan lembaga ini Pak? Ya memang ya kita terus terang saja kita ini sebagai negara, sebagai bangsa ya kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain. Dan di banyak tempat di negara-negara maju memang agak dipisahkan antara policy making, Kementerian Keuangan, dan tax collection dan revenue collection. Ini suatu gagasan, ini suatu strategi, dan terus menerus tim pakar yang membantu saya terus menerus melakukan kajian, melakukan simulasi, melakukan studi banding sehingga
tentunya kita berharap pada saatnya manakala kita diberi mandat, kita bisa segera kerja. Jadi mungkin ada hikmahnya bahwa pemilu berada di Februari, ya kan? Kemudian pelantikan Oktober, jadi masa persiapan dan transisi mungkin cukup lama, bisa cukup matang. Saya kira itu. Jadi memang ini hal baru yang memang ada ya Pak di dalam visi misi Bapak ya. Oke, berikutnya Pak, sebelum pertanyaan terakhir, sebelum nanti juga ada penanggap Pak yang mau tanya sama Bapak. Ada hal yang menarik juga mengenai anggaran 400 triliun untuk makan siang tadi ya Bapak juga sampaikan ya. Nah ini kan berarti Bapak punya program terhadap stunting ya, termasuk juga ibu hamil, karena stunting kita cukup tinggi Pak saat ini di beberapa daerah begitu ya. Nah ini seperti apa supaya benar-benar implementasi dari anggaran itu sampai kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat banyak sekali anggaran stunting itu yang sekarang lebih banyak di birokrasi daripada kepada masyarakatnya atau ibu hamilnya. Nah bagaimana Pak implementasi daripada anggaran untuk makan siang dan ibu hamil tadi Pak? Ya, jadi sebenarnya program-program seperti ini ya sudah banyak dilaksanakan oleh banyak negara. Sudah banyak, India sudah melaksanakan. India per kapitanya setengah dari kita. Tapi mereka berani kasih makan siang untuk seluruh anak-anak mereka. Dan mereka juga sudah punya program susu, bagi susu yang mereka sebut Revolusi Putih, The White Revolution. Ini sudah berjalan kurang lebih 25 tahun, 30 tahun. Tadinya hanya susu, tapi ini signifikan ya. Kemudian sekarang sudah, saya kira kalau nggak salah mereka sudah 4 tahun, 5 tahun melaksanakan sekolah, makanan sekolah. Demikian juga Thailand, demikian juga Singapura, demikian juga Malaysia. Okay. Jadi dan kalau kita lihat anggaran kita untuk 2024. Yeah. Alokasi untuk stunting, alokasi untuk pendidikan, alokasi untuk perlindungan sosial sangat-sangat besar. Bisa nggak apa itu? Bisa ditayangkan nggak? Oke. APBN 2024 yang prioritas itu? Yang stunting ya? Prioritas. Oke, sambil menunggu mungkin Pak bisa sampaikan dulu. Jadi melihat dari prioritas tadi memang menarik karena program ini menjadi hal penting di mana masyarakat kita kemiskinannya harus diturunkan. Apalagi Bapak kan target penurunannya juga tinggi ya Pak. Nah ini Pak APBN-nya Pak. Ya kalau dilihat ya, enggak, yang satu lagi. Yang ada. Nah ini nih. Ya. Coba kita lihat pendidikan 660 triliun. Iya, 20% dari. Kalau makan siang untuk anak sekolah, saya bertanya apa ini masuk pendidikan atau tidak? Iya. Ya? Jadi kalau 400 triliun sebetulnya alokasinya sudah ada. Kemudian kalau kita lihat untuk perlindungan bantuan sosial hampir 500 triliun. Kalau sebagian untuk makan siang anak-anak Indonesia akan meringankan orang-orang yang paling bawah itu. Okay. Apalagi ketahanan pangan. Jadi saya sangat optimis bahwa makan siang ini mampu kita laksanakan. Okay. Kalau urusan 400 triliun, 500 triliun sebetulnya daripada sekarang kita tidak jelas, lebih baik langsung ke akar masalah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kemiskinan bisa berkurang dan stunting bisa berkurang dengan anggaran yang cukup signifikan ya Pak, begitu ya Pak. Nah kalau untuk pangan, kemandirian pangan mungkin masih ada 2 menit Pak. Kemandirian pangan apa sih yang akan dilakukan? Karena kan biasanya gimana harga stabil. Sekarang kan Bapak tahu harga komoditas naik dan turun termasuk harga pangan. Apa yang akan dilakukan khususnya untuk pangan Pak? Sebetulnya saudara-saudara mungkin sudah banyak dengar sikap saya, pidato saya selama 20 tahun lebih. Swasembada. Lebih dari 20 tahun, lebih sebetulnya dari sejak saya masih tentara aktif, saya selalu bicara swasembada pangan. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Karena apa yang saya ramalkan
khawatirkan ternyata terbukti. Faham orang-orang neolib mengatakan untuk apa kita swasembada pangan kalau bisa kita beli lebih murah dari Vietnam dan dari Thailand. Ada pandangan seperti itu. Maaf, saya pernah ketemu seorang ekonom waktu itu dia kerja di pemerintah di Menko Perekonomian. Waktu saya ketua umum HKTI, saya menghadap menteri waktu itu Menko Perekonomian pada saat itu sebagai ketua umum HKTI, dan saya menentang keras import beras pada saat itu. Dan ekonomi ini mengatakan bahwa kita tidak boleh melindungi petani kita. Ada kata-kata itu. Bahwa kalau beras di Vietnam lebih murah, berarti lebih efisien kalau kita beli beras dari Vietnam. Saudara-saudara, ada seorang doktor ekonomi bicara seperti itu. Saya sangat sedih. Ini bukan nation building. Dia mengerti teori ekonomi di atas kertas. Tapi dia tidak mengerti membangun negara merdeka. Tidak ada negara merdeka yang tergantung makannya dari bangsa lain. Dan sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara tidak mau jual pangan. India menghentikan, Vietnam, Thailand, ada 22 negara penghasil pangan menghentikan ekspor pangan. Saya bertanya, bangsa Indonesia mau apa? Jadi tidak ada jalan lain, kita harus swasembada pangan, dan swasembada pangan akan kita capai. Kita pernah capai berkali-kali. Ini masalah kebijakan. Saya sangat optimis kita swasembada pangan. Mampu untuk swasembada pangan. Terima kasih Pak Prabowo. Di sini ada 2 penanggap Pak yang mau menanggapi Bapak dan juga bertanya. Saya persilakan Bapak Arief Satria, Guru Besar dan Rektor IPB Pak. Silakan Pak Arief Satria. Baik, terima kasih Mbak Afi. Pak Prabowo Subianto, saya mengapresiasi gagasan nasionalisme ekonomi yang Bapak sampaikan melalui Astacita. Itu luar biasa sekali, dan salah satu komponen adalah soal swasembada pangan. Nah, persoalannya adalah bahwa lonjakan impor gandum yang dalam kurun waktu 2010 sampai 2022 dari 4 juta ton naik 11 juta ton, dan ini tentu akan menggerus devisa. Pada saat yang sama kita ini punya sagu luasan 40 juta hektar potensinya, kita punya ganyong, punya sukun, punya umbi-umbian, punya kasava dan lain sebagainya. Nah, bagaimana langkah konkret Bapak untuk bisa mendorong substitusi impor ini? Karena teknologi pengolahan umbi-umbian di Indonesia menjadi tepung itu sudah sangat banyak. Apakah Bapak akan memproteksi produsen-produsen tepung-tepung lokal ini untuk menggantikan gandum? Dan kalau itu kita melakukan proteksi, maka tentu kita akan berhadapan dengan WTO. Bagaimana langkah Bapak untuk bisa berhadapan dengan WTO berkaitan dengan upaya proteksi terhadap produk-produk lokal ini? Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan lahan di dunia. Saat ini di dunia ini kebutuhan lahan pertanian sampai 2030 agar tercipta kecukupan pangan di dunia itu 5,4 miliar hektar. Dan hari ini luas lahan pertanian di dunia 5,1 miliar hektar. Sehingga kita butuh 300 juta hektar. Bagaimana kontribusi Indonesia untuk bisa, apakah kita akan berkontribusi dalam penyediaan lahan pertanian itu? Dan apakah kita masih akan terus menjalankan strategi yang saat ini menjadi brandnya Bapak, yaitu food estate, ya? Dan pembelajaran apa yang bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan food estate selama ini dan langkah-langkah ke depan agar food estate bisa menjadi strategi untuk kemandirian pangan. Yang terakhir, karena diminta panitia 3 pertanyaan Pak. Gagasan menarik soal makan siang. Saya juga baru mendengar gagasan makan siang ini, saya kira gagasan yang sangat bagus dan populis. Hasil survei Pak menunjukkan bahwa
lebih dari 50% anak-anak SD tidak sarapan. Dan itu hasil penelitian di berbagai jurnal menunjukkan kalau anak-anak SD tidak sarapan, maka akan berdampak kepada konsentrasi selama belajar. Kedua, kemampuan matematika menurun. Ketiga, kemampuan menghafal. Nah, oleh karena itu, apakah makan siang ini mungkin akan ditambahkan dengan sarapan gratis, ataukah tetap makan siang? Karena kalau yang sarapan itu school feeding untuk program sarapan, ini sudah terbukti di berbagai tempat, dan kami di IPB sudah melakukan berbagai pilot project tentang school feeding ini, dan ternyata efektif untuk meningkatkan siswa kualitas kesehatan, terbebas dari anemia dan lain sebagainya, dan yang penting lagi adalah prestasi akademik siswa di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Silakan Pak Prabowo. Yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan kebijakan, apakah kita bisa dengan WTO kalau kita melakukan proteksi. Terus yang kedua untuk lahan, apakah Indonesia akan kontribusi terhadap penambahan lahan. Dan yang ketiga tadi tetap makan siang, apakah juga sarapan bisa atau makan pagi bisa. Silakan Pak Prabowo. Jadi terima kasih Profesor. Saya kira dalam ketentuan WTO, tiap negara pun diberi suatu keleluasan ya untuk menaruh semacam tarif terhadap produk-produk dia sendiri. Saya sekarang kurang hafal, tapi nanti bisa diperiksa, dan menurut saya kita pakai saja teori ekonomi ya, bahwa the law of supply and demand. Kalau produksi kita banyak, tempatnya juga tidak jauh dari konsumen, berarti harga lebih terjangkau. Dan kalau mereka masih mau ngirim gandum mereka dari tempat-tempat jauh, ya kalau tidak dumping, jelas ongkos angkutannya masih lebih kompetitif kita. Yang penting adalah produktivitas kita. Jadi saya sangat mendukung kita punya cassava, kita punya ganyong, kita punya sago dan sebagainya. Tinggal ini yang kita hidupkan, karena ujungnya kan gandum, cassava itu semua kan ujungnya adalah starch, tepung. Ya kan, jadi kita sekarang ya harus berani, dan ini juga bentuk nasionalisme. Nigeria dia juga punya Indomie, tapi oleh pemerintah Indomie mereka wajib dari cassava. Wajib dari cassava. Jadi ya kita harus ada juga keberpihakan. Jadi memang masalah proteksi ini sensitif, kita harus hitung. Tapi saya kira kepentingan bangsa kita juga harus kita hitung. Jadi saya tidak terlalu khawatir soal itu. Ya. Yang penting ada alternatif. Dan kita sudah uji coba, kita sudah produksi mie dari cassava, dari singkong, enak juga kok. Ya. Jadi nggak terlalu kalah. Ini kita psikologis. Jadi saya sendiri mendorong ke arah itu. Yang kedua tadi mengenai food estate. Kemudian Food estate dan food estate. lahan ya Pak. Ya, jadi begini, food estate sekarang kita mau Indonesiakan istilahnya, lumbung pangan. Ya. Lumbung pangan ini adalah konsep berakar di budaya bangsa Indonesia. Lumbung pangan desa. Jadi yang kita mau bikin adalah hidupkan lagi lumbung pangan desa, lumbung pangan kecamatan, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan provinsi, dan lumbung pangan nasional. Dan nantinya saya sangat optimis, kita sudah hitung, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Amin. Ini sudah kita laksanakan, ya kan? Jadi saudara-saudara, kita punya kurang lebih 20 juta hektar rawa. 20 juta hektar rawa
ya yang tidak termanfaatkan hanya sumber malaria saja. Ya. Kita sekarang ada teknologinya, sudah pernah dilaksanakan di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, ya, membuat sawah di rawa, membuat kebun jagung di rawa. Ada teknologinya dan kita sudah laksanakan dan jatuhnya lebih murah daripada sawah biasa dan masalah air tidak ada masalah. Jadi dengan kita manfaatkan, kita sudah hitung kurang lebih 5-6 juta hektar rawa, kita sudah swasembada pangan. Baik. Dan dengan lebih dari itu mungkin kita bisa nanti membantu negara-negara lain dengan pangan. Ya. Baik, Pak. Ini sangat-sangat feasible. Kita sudah hitung 3 tahun, ya 3 tahun kita swasembada pangan, habis itu kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi yang makan pagi satu lagi mungkin dijawab singkat sebelum ada penangkap lain. Ini makan siang aja belum, udah minta makan pagi ini. Atau dialihkan. Ya, kita hitung kapasitas kita sekarang saya kira baru kasih satu atau ya satu kali makan, habis itu ada snacknya atau susu, ini sudah, saya kira ini sudah prestasi. Ini menurut saya. Menurut saya ya, ini suatu langkah strategik yang cukup menjawab banyak masalah. Oke. Kita bisa bayangkan tadi 400 triliun, hitungan kita berapa ya? 450 triliun kalau ulang ya. Iya. Kira-kira 30 miliar dolar. 30 miliar dolar bukan kita kirim ke luar negeri. 30 miliar dolar beredar di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten. Bapak-bapak yang para ekonom bisa menghitung. Multiplier efeknya berapa? Velocity of money berapa? Ya. Katanya para pakar ngajarin saya ini bukan ekonom Pak. Saya bukan ekonom. Baik. Saya belum pernah belajar ekonomi sebetulnya. Hanya saya ikut seminar cukup lama oleh profesor ekonomi. Oke. Jadi Sama bapaknya. saya dengar, modal saya adalah modal dengar. Tapi yang saya tahu kalau $1 beredar di suatu negara, itu multiplier effect-nya tuh bisa 2 kali 3 kali. Ini uang beredar. Beli telur, beli ikan asin, beli ikan lele. Luar biasa petani-petani kita hidup semua. Iya. Ya, emak-emak masak di mana-mana. Baik. Saya kira ini akan Baik Pak, ada yang bertanya aku lagi dikejar-kejar terus.